Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini kelihatannya kita dikaget-kagetkan dengan berbagai aksi terorisme. Yang satu jelas peledakan di Makassar, peledakan gereja di Makassar, dan yang bikin kaget itu hari ini kita mendengar ada katanya terduga teroris yang masuk mencoba menyerbu ke Mabes Polri. Tapi yang lebih bikin kaget lagi adalah ketika kita melihat video-videonya dan kemudian narasi yang muncul di media massa. Itu Bung Rocky, yang saya jujur aja kaget karena melihat semua media konvensional menyebutnya terjadi tembak-menembak, Mabes Polri diserang oleh teroris. Dan kalau kita lihat video-video yang beredar, nggak seserem itu gitu. Itu jadi saya bikin apa nggak teman-teman ini mikir ya dampaknya bahwa itu serius menebar ketakutan kepada publik. Kalau saya tidak kaget, karena dari sebulan lalu antisipasi itu justru sudah dibuat oleh istana. Mahfud ngomong, Muldoko ngomong, polisi ngomong segala macam. Jadi rentetan itu sebetulnya sudah terbaca bahwa nanti akan ada ujung. Ujungnya apa? Ya ujungnya seperti yang akhirnya berlangsung tadi siang itu diperlihatkan bahwa ujungnya itu betul-betul ujung yang strategis, yaitu Mabes Polri. Tapi justru pada yang ujung itulah orang menganggap kok akibatnya begini, kayak anti klimaks itu. Karena diperlihatkan prosesnya dan tiba-tiba orang justru muncul pada peristiwa terakhir dimunculkan yang membuat orang geleng-geleng kepala itu. Bukan geleng-geleng kepala karena gila tuh peristiwanya, geleng-geleng kepala karena seolah nggak percaya ada seseorang muda di situ berjalan sendirian bisa lolos dari lapisan pengamanan. Jadi bagian itu yang bikin puzzle, bikin teka-teki, ini bener nggak yang ini? Kalau yang ini tidak sempurna, berarti di belakangnya tidak sempurna, sehingga mau dicari hal yang sangat sempurna. Saya melihat psikologi publik begitu justru. Di tengah-tengah kepentingan kita untuk menghalangi aksi-aksi teror ini dengan pendidikan kewarganegaraan, dengan mengucapkan hal-hal yang baik di dalam relasi antar agama, tiba-tiba ada sesuatu yang justru membuat orang berbalik untuk menganggap bahwa ini semacam skenario yang dipaksakan. Jadi peristiwa ini lalu dianggap skenario yang dipaksakan. Ini kan buruk sebetulnya bagi upaya kita untuk secara serius mengatasi terorisme itu. Nggak boleh terjadi itu kan harusnya. Ya, dan kita tahu bahwa sejak ISIS itu di contain habis-habisan sehingga eksistensinya lenyap di Timur Tengah itu, orang nggak lagi bicara tentang Islam. Orang menganggap bahwa periode itu udah selesai itu. Karena kita tahu bahwa yang disebut sebagai teroris yang ditulis mulai dari tahun awal 90-an kan ada buku Jihad versus Macworld apa segala macam itu. Dan teori-teori itu kan memang dipakai, bukan teori, konsep-konsep itu dipakai untuk labeling. Nah sekarang ISIS-nya udah nggak ada, tapi labelingnya masih berlangsung. Nah analis dunia juga menganggap kok Indonesia agak aneh ya. Kan ada semacam kesepakatan untuk mengakhiri cara melihat terorisme itu dengan atau dalam konteks Islam. Itu udah berlangsung bertahun-tahun. Orang nggak nyebut lagi Islam sebagai teroris, tetapi kegiatan kelompok yang betul-betul ya mau menggunakan kekerasan tuh. Jadi bagian ini atau sponsor-sponsor utama dunia tentang terorisme udah berhenti, Indonesia masih pakai label Islam tuh. Itu soalnya tuh. Ya. Jadi ketinggalan zaman sebetulnya analis kita dan komentator-komentator kita tuh. Ya. Nah, ini beredar kembali meskipun peristiwanya belum terlalu lama, berita-berita yang muncul bagaimana intelijen Australia dan juga Five Eyes ini kan meliputi Amerika, Selandia Baru, Inggris dan juga Kanada ya, itu yang disebut Five Eyes itu. Mereka memang tidak lagi menggunakan istilah teroris Islam gitu. Tapi mereka menyebut itu orang-orang yang termotivasi. Jadi artinya itu dilokalisir menjadi persoalan-persoalan personal, bukan lagi persoalan agama. Kan sangat bahaya kalau kemudian ada label Islam radikal, Islam teroris. Ya itu
kan pengelompokan itu berubah sekarang dari semacam kegiatan kelompok lalu kegiatan atomistik. Jadi ada orang yang memang masih berniat untuk lakukan kekerasan lalu dia lakukan hal itu secara individual gitu. Dan itu yang memang terjadi sekarang. Jadi sistem selnya hilang karena aparat berhasil membongkar sel itu. Lalu orang para pelaku kekerasan mengambil langkah yang lebih individual. Sehingga nanti kalau ada peristiwa seolah-olah terkait dengan individu yang sana tuh. Karena begitu kan tahap terakhir dari kalau kita pelajari psikologi teroris, dia tetap ingin dapat semacam atensi publik dengan perilaku yang menimbulkan headline. Tapi kita menganggap bahwa itu terkait. Jadi yang di Makassar terkait dengan yang di Mabes Polri, terkait yang di Bekasi. Padahal sebetulnya itu adalah kegiatan individual aja. Yang mungkin juga ada orang yang frustrasi sendirian, tapi berharap bahwa nanti ada connecting dots di kepala publik. Nah, connecting dots ini justru yang dikoneksikan oleh buzzer, dibikin koneksinya, dianalisis seolah-olah itu konspirasi segala macam. Sehingga konteks individu itu hilang, balik lagi pada konteks agama tuh. Ini memang karena Islam punya tradisi yang sama, ayat-ayat provokasi dieksploitir. Padahal dunia nggak melihat itu lagi. Jadi teorisasi kita pun ketinggalan zaman tuh. Nah itu yang menyebabkan publik menganggap ini mainan apa-apa itu. Itu soalnya tuh. Jadi imajinasi kita tentang terorisme itu imajinasi 2 dekade yang lalu tuh. Di mana sel-selnya udah berantakan, tapi kita masih anggap ada satu kelompok yang terorganisir tuh. Karena itu kita mesti cari kaitan tuh. Ini kaitannya dengan Manila, ini kaitannya dengan kelompok ini JAD, JID segala macam. Itu memang boleh dilakukan dalam upaya untuk lakukan kajian akademis. Tapi komentator publik masih pakai itu. Itu konyolnya kan. Mereka yang meneliti tentu menganggap ini orang-orang komentator di media massa kok bego aman, nggak bisa tahu bahwa ada perubahan setting di dalam di dalam benak psikologi pelaku teroris itu. Ya, nah kalau soal bicara itu tadi kan saya juga membaca statement dari seorang kebetulan dia orang asing tapi sangat intens mengamati terorisme di Indonesia, Sidney Jones gitu misalnya, dia menyebut terkesan ada obsesi gitu dari pemerintah untuk menjadikan FPI teroris. Gitu. Ya itu benar, dia benar karena komentar kubu istana itu selalu dalam upaya untuk memasukkan teori konspirasi di dalam soal teroris. Padahal publik sebetulnya berlawanan dengan cara berpikir istana, justru skeptis dengan teori itu. Dan ini sebetulnya bahayanya kalau publik tidak mau mengerti lagi bahwa ada kekerasan, dan memang seringkali dalam sejarah kekerasan nggak akan berhenti. Tapi publik menganggap bahwa ada kekerasan yang state sponsor, yang disponsori negara tuh. Bahaya itu pikiran itu tuh. Karena kegagalan istana untuk merawat kembali kebersamaan sambil menghindari stigma tuh. Jadi bagian ini yang ya saya nggak bilang tolol, tapi kayak orang yang nggak baca perkembangan teorisasi dan menganggap bahwa publik nggak tahu perkembangan mutakhir dalam konsep-konsep teror. Jadi masih pakai tata bahasa lama itu soalnya tuh. Padahal presiden udah berkali-kali mengatakan teroris tidak berhubungan dengan agama tuh. Tapi orang akhirnya nggak percaya lagi tuh apa yang diucapkan presiden. Kenapa? Ya karena buzzernya justru mempromosikan bahwa ini terkait, kan itu konyolnya. Harusnya kan kita melihat bahwa teroris itu adalah musuh kita bersama. Itu harusnya begitu kan? Yes. Dan ketika kita jadikan itu musuh bersama, jangan kemudian dibuat ada kelompok-kelompok yang mencoba kita mendorong-dorong atau katakanlah memberi labeling pada kelompok yang lain. Itu kan bahaya banget jadinya. Itu yang terjadi di Indonesia saya kira. Ya karena busernya bodoh. Jadi busernya begitu lihat ada fenomena di kepalanya itu langsung keluar halaman pertama yang di-brief pada dia 3 tahun lalu tuh. Dia ulang lagi itu kan. Orang ketawain kan, ini buzzer nih gimana sih? Nerangin hal yang berubah aja dia nggak bisa itu. Jadi justru buzzer ini yang berbahaya, yang menteror pikiran kita itu adalah buzzer. Karena mereka menganggap bahwa bangsa ini mau terbelah tuh.
Jadi setiap Ya. komentar buzzer yang saya sebut buzzer ada mereka yang disewa oleh istana tuh. Nanti istana mungkin udah menganggap ini udah kontrak sewanya udah selesai, dia masih menganggap masih berlangsung kontrak sewanya tuh. Ya. Oke, nah dalam kaitan karena Anda ngomong buzzer, tadi kan saya membukanya dengan persoalan keprihatinan saya terhadap media. Tadinya saya menduga media ini hanya mendapat keterangan dari polisi gitu, terjadi tembak menembak. Itu kan seperti biasanya begitu satu arah dan kemudian wartawan langsung menelan semua informasi itu. Tetapi ketika saya lebih terkejut karena ketika mereka menampilkan videonya, tetapi mereka juga tetap membuat narasi yang sama begitu bahwa terjadi tembak menembak. Padahal dengan mata telanjang kita melihat tidak terjadi tembak menembak gitu. Yang terjadi bahwa ada perempuan yang mengacungkan senjata dan kemudian ditembak kan begitu. Inilah nih media juga akhirnya kena perangkap buzzer kan, karena udah terhegemoni bahwa kalau ada seseorang berjalan itu artinya dia teroris dan dia bawa senjata, dia akan tembak lalu balas tembak menembak. Jadi kalimat tembak menembak itu udah ada di kepala bahkan jurnalis pers sekarang, pers mainstream lagi mengakuin tembak menembak. Sama juga dari kilometer 50 juga istilahnya tembak menembak itu. Jadi kepekaan pers juga untuk balik pada sense of reality itu hilang karena narasi itu selalu narasi tembak menembak, kekerasan versus kekerasan tuh. Nggak ada orang yang bikin asumsi misalnya jangan-jangan si orang yang masuk ke Mabes Polri itu memang ada dendam pribadi tuh. Itu hilang kemungkinan itu kan karena langsung diarahkan bahwa ini adalah teroris pasti tembak menembak, pasti dia bawa bom kimia tuh. Ternyata mungkin selongsong apa namanya airgun apa segala macam itu. Jadi itu soalnya. Jadi kepanikan juga ada pada pers karena pers nggak mau tenang sedikit untuk melihat bahwa mari kita beritakan itu sebagai peristiwa, stop sebagai peristiwa tuh. Nggak ada kaitan dengan komposisi politik dengan versi yang ditebarkan oleh buzzer. Lama-lama buzzer merasa senang karena dia berhasil memanfaatkan pers untuk menghidupkan kegelisahan masyarakat kan istilah tembak menembak gila apa, masa tembak menembak di Mabes Polri itu juga dunia internasional bingung bagaimana mungkin Mabes Polri bisa ditembus. Nah, itu keterangan semacam itu aja udah nggak masuk akal. Iya. Nah, karena tadi ada bicara soal buzzer, seperti biasa karena memang masyarakatnya juga sudah terbelah, jadi muncul kontra narasi. Dan muncul kontra narasi ini juga sebenarnya kemudian sama parahnya dengan mereka yang menyatakan tembak menembak gitu, karena betul-betul mereka juga menegasikan semua fakta-fakta yang ada gitu. Jadi semua melihatnya dari sisi angle yang bertolak belakang dengan apa narasi yang coba sedang digulirkan oleh buzzer dan media mainstream. Ini semua berawal dari ketidakmampuan istana untuk hadir. Kan istana bilang kami hadir kalau ada kekerasan. Bukan, istana harus hadir dengan narasi yang akademis, dengan narasi yang bersifat menuturkan situasi kewarganegaraan. Tetapi ada problem selalu, yang mau tampil itu siapa yang berani tampil di istana? Pasti Pak Mahfud MD lagi kan. Nah, Mahfud udah distigma oleh publik juga sebagai anti-Islam, jadi susah gitu kan. Juru bicara presiden juga sama, dianggap sebagai ini orang ini nggak ngerti persoalan tapi mau bicara melalui konsepnya sendiri tuh. Jadi poin saya adalah istana akhirnya kehilangan legitimasi untuk tampil ke publik. Jadi dia ragu juga kan. Akibatnya polisi terpaksa mesti ambil alih nih, ini keterangannya begini-beginian. Padahal dalam keadaan krisis sebut aja krisis sosial dan krisis kepercayaan sekarang, memang tetap mesti presiden yang muncul. Kan ini urusan kegemparan semacam ini mesti ada di tingkat pengambil keputusan terakhir presiden. Tapi presiden juga nggak tahu mau ngomong apa itu. Kan jadi kekacauan ini akhirnya dimanfaatkan oleh buzzer ini untuk ambil keuntungan dari kekacauan opini publik tuh. Bagian-bagian ini yang bukan sekedar membosankan, menjijikkan cara buzzer ini mengomentari peristiwa-peristiwa kekerasan hari-hari ini. Ya, dari peristiwa yang terjadi hari ini kan setidaknya saya melihat satu, ini menimbulkan rasa takut yang luar biasa pada publik karena bagaimanapun juga kalau namanya Mabes Polri diserang itu kan sudah sangat mengkhawatirkan. Yang kedua, dunia internasional gitu juga mereka melihat ini apa yang terjadi dengan Indonesia, kok ada markas kepolisian sampai diserang oleh teroris, kan dampaknya semua ini akhirnya rugi juga pemerintah dan juga bangsa kita. Ya,
akhirnya nanti coba kita bayangkan ada imajinasi bahwa Indonesia itu tidak aman karena bahkan Mabes Polri bisa diserang. Lalu kemudian kekuasaan bagaimana caranya mengatasi kegelisahan masyarakat dengan peristiwa itu tuh. Maka mungkin besok nanti ada surveyor yang kemudian disurvei siapa pelakunya tuh. FPIK, Islam radikal, orang gila kah? Nanti dasarnya hasil survei kan. Oh, itu orang gila tuh. Padahal nggak ada penelitian tuh. Jadi kita masuk di saya sulit membayangkan bagaimana pemerintah mengolah ketertiban dan rasa aman masyarakat kalau nggak ada lagi yang percaya pada ucapan pemerintah, karena pemerintah pun nggak mau bantah hasil survei kan. Jadi akhirnya surveyor yang menentukan rasa aman kita tuh kan gila nih. Aman, kenapa? Setelah disurvei orang merasa aman. Aman, setelah disurvei orang merasa takut. Padahal keterangan sebab akibatnya tidak bisa diperlihatkan. Ya. Oke, Bung Rocky, saya ingin kembali pada posisi kita ya, standpoint kita bahwa namanya aksi terorisme itu menjadi musuh kita bersama. Tetapi penanggulangan atau pemberantasan terorisme tidak akan bisa terjadi, tidak akan berhasil kalau kemudian ada satu kelompok yang mencoba menisbahkan bahwa labeling atau memberi label terorisme itu pada kelompok lain, dalam hal ini Islam. Ya, mungkin 1 menit setelah peristiwa di Mabes Polri itu saya baca berbagai macam insinuasi muncul dengan labeling segala macam itu. Jadi memang ada persiapan dari pembuat hoax atau buzzer-buzzer ini untuk menunggu momentum. Begitu dapat momentum, bertebaranlah segala macam informasi itu yang menyudutkan Islam dan menganggap bahwa betul-betul ada aksi kekerasan yang masif, sistematis, karena itu terjadi tembak-menembak itu. Itu juga bikin frustrasi kita karena kita nggak tahu, ini pers bikin investigasi baru 1 menit kok tiba-tiba tahu bahwa itu tembak-menembak. Berarti ada banyak selongsong peluru di situ. Jangan-jangan ada granat yang mental ke arah busway. Kan begitu kan orkestrasi yang kita dengar, sebetulnya orkestrasi yang kacau itu tuh. Jadi sekali lagi saya kira kita memang mesti membuat ulang narasi yang betul-betul orang bisa percaya tuh. Nah, itu tidak mungkin lagi oleh istana, tidak mungkin lagi oleh aparat kekuasaan. Sebaiknya ada tokoh-tokoh publik yang membuat tata bahasa baru untuk melindungi masyarakat awam dari provokator-provokator publik ini nih. Ya itu sebabnya kita perlu kadang-kadang kalau kita mau begini juga kita kesulitan mencari tokohnya kan. Karena nama tokoh-tokoh bangsa itu ada di istana semua tuh. Yang namanya tokoh-tokoh intelektual itu udah bungkem aja di universitas. Jadi kita minta pers sebetulnya untuk hati-hati di dalam mengakses kondisi semacam ini nih. Hanya itu aja. Karena saya udah nggak percaya pada intelektual. Intelektual itu dia bisa putar-putar metodologi supaya amplopnya makin tebal kan dalam survei itu. Nah, jadi juru bicara presiden udahlah. Jadi saya terpaksa percaya FNN gitu. Ya. Oke, karena kebetulan begini, foto yang beredar kan langsung cepat beredar dan juga video kelihatan bahwa perempuan itu menggunakan jilbab, menggunakan kerudung gitu ya, dan juga foto-foto dia juga menggunakan kerudung. Tapi saya cuma coba ingatkan saja pada para pemirsa bahwa banyak kali kasus ketika koruptor di sidang, terutama yang perempuan itu tiba-tiba mendadak dia menjadi gitu. Karena itu pasti dia menggunakan kerudung dan sekarang kebetulan menggunakan masker. Ini sekarang dengan protokol kesehatan, tapi itu sebenarnya menyembunyikan wajah dia dan tapi sekaligus memberikan kesan bahwa dia itu orang yang religius loh, tidak mungkin melakukan korupsi. Tapi kemudian yang muncul adalah stigma bahwa mayoritas koruptor adalah orang Islam. Ya karena mayoritas memang orang Islam. Gitu. Jadi begitulah permainan yang disebut politics of imago, itu permainan imago. Jadi image itu dibentuk sedemikian rupa untuk menghasilkan sensasi itu.
Nah, di dalam kasus teroris dibikin sedemikian rupa sehingga perempuan yang pakai jilbab itu juga mesti dicurigai kalau lagi jalan sendirian tuh kan. Apalagi kalau tangannya masuk ke ranselnya tuh, padahal dia lagi cari masker, dipikir lagi ngambil bom dari dalam tasnya kan. Jadi image semacam ini yang memperburuk relasi kita dalam berwarga negara. Sementara kalau perempuan tertangkap korupsi di depan KPK yang biasanya nggak pakai jilbab, tiba-tiba dia pakai mungkin shawl aja, udah dianggap wah sebetulnya tuh dia baik-baik loh tuh. Jadi itu sebetulnya yang disebut ada istilahnya itu Pak. Jadi kekacauan simbolik sebetulnya tuh yang dimanfaatkan justru oleh mereka yang menginginkan bangsa ini pecah tuh. Yes, saya kira sekali lagi kita sampaikan pesan bahwa aksi terorisme apapun atas nama apapun itu kita kutuk keras dan kita harus lawan bersama-sama. Tapi kalau ngelawan ya bareng-bareng, jangan kemudian malah kita ikut diberi labeling, ikut diberi stigma. Ini kan jadi repot kita. Itu ya Bung Rocky ya. Betul, saya setuju itu. Yang penting jangan membuat teror di atas teror. Itu hal yang mesti kita ingatkan terus. Oke, Hersu. Terima kasih. Siap. Bye.